Yes, salam untuk semua dan message yang kita akan pelajari bersama-sama pada malam hari ini adalah panggilan untuk menjadikan murid. Beberapa hari yang lalu dalam Revive Borneo ini kita telah mendengar message tentang bagaimana kita telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang lama itu telah rusak. Dan setelah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, maka kita memperoleh hubungan yang baru. Untuk terus kukuh dalam hubungan yang baru tersebut, kita perlu menjalaninya, di mana kita perlu hidup di dalam pimpinan kuasa Kristus atau Roh Kudus saat demi saat. Hidup itu dipanggil hidup berkemenangan di dalam Roh Kudus. Dengan itu kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kita telah memiliki hubungan yang tulen bersama dengan Tuhan, atau hubungan the relationship authentic with Jesus Christ, karena Dia telah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita dipanggil untuk menjadikan murid. Jadi message-nya adalah panggilan untuk menjadikan murid. Pastinya dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi message ini berdasarkan Matius 28 ayat 18 hingga 20. Dan perkataan muridku, menjadikan semua bangsa muridku, ada di dalam bagian ini. Memberitahu kita bahwa setelah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, kita memiliki hubungan yang tulen itu. Lalu kita dipanggil untuk menjadikan murid. Ajakan, cabaran, jemputan ini merupakan jemputan yang memberikan kehormatan bagi setiap orang yang telah percaya Yesus sebagai penyelamatnya. Skup yang diberikan kepada kita atau lingkup yang Tuhan percayakan kepada kita adalah semua bangsa. Intinya apa? Menjangkau, membaptis, dan mengajar. Jadi mandat inilah yang diberikan kepada pengikut Kristus kita, walaupun pada mulanya mandat ini diberikan kepada murid-muridnya. Dan mandat ini disertai oleh janji yang luar biasa, di mana Dia menyertai para pengikutnya. Janji itu juga masih kekal sampai saat ini, pada zaman ini, pada generasi ini, bahwa Tuhan katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi kalau kita melihat Yesus memanggil kita untuk menjadikan murid, di mana Tuhan memanggil kita dalam authority dan kuasa Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perkataan segala kuasa menunjukkan bahwa authority dan kuasa ada pada Yesus. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan murid. Murid yang bagaimana? Murid yang berlipat ganda. Karena ia adalah strategi yang Tuhan telah berikan untuk kita untuk mencapai dunia ini. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua menjelaskan
hal yang demikian, di mana Paulus memberitahu kepada Timotius, muridnya, di hadapan banyak saksi, percayakanlah perkara-perkara ini kepada orang-orang yang boleh dipercayai, yang juga cekap mengajar orang lain. Inilah strategi yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dasarnya terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Keinginan Tuhan sebenarnya adalah Dia mau supaya setiap orang mendengar tentang Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan? Bahwa inilah apa yang Paulus katakan adalah dia mau supaya orang mendengar tentang Kristus. Setiap orang mendengar tentang Kristus. Paulus katakan, dialah yang kami beritakan. Jadi, kita mendapat tahu pada malam hari ini, inti dari panggilan ini adalah penginjilan dan pemuridan. Keyakinan kita bahwa Roh Kudus menyertai dan bekerja semasa di dalam penjangkauan atau di dalam penginjilan dan di dalam pemuridan. Saudara, Tuhan memanggil kita menjadikan murid dalam otoriti dan kuasanya. Bukan berarti tidak ada cabaran. Tetapi masih ingatkah kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus memberi pesan kepada mereka, tinggallah di Yerusalem. Dan keyakinan kita bahwa Roh Kudus telah turun dan Roh Kudus yang menyertai dalam pekerjaan semasa pemberitaan Injil dan pemuridan. Sebab itu, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 28 katakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi cabaran yang saya akan katakan sebentar tadi, semasa kita melakukan pemuridan, di mana kita sebenarnya takut ditolak. We fear about rejection. Dan kita takut juga dihakimi. Mengapa? Karena kemungkinan orang yang kita muridkan itu adalah orang yang kenal pada kita. Dan selalunya orang itu akan kembali kepada masa silam kita, masa dahulu kita. Orang akan mengaitkan tentang kehidupan kita. Itulah ketakutan kita untuk menyahut panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Takut ditolak karena kita tidak ada keberanian, kita tidak ada kemampuan untuk melewati setiap ejekan, setiap ketidak diterima oleh orang lain. Ini merupakan salah satu pertimbangan kepada kita yang menjadi murid Kristus. Tetapi kembali, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang kedua, semasa dalam pemuridan, cabarannya adalah kita merasa tidak layak. Kita merasa kurang pengetahuan. Merasa ketidaklayakan. Telah dilalui oleh para banyak hamba Tuhan. Maupun beberapa tokoh di dalam Alkitab juga memberitahu kita
bahwa mereka tidak rasa layak untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Perasaan itu tetap ada pada kita sampai sekarang. Tidak layak untuk menjadikan murid bagi orang lain. Tetapi ingat, di awal tadi, apa yang kita baca adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadikan murid. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketidaklayakan itu kita dapat atasi atau kita dapat mampu untuk melakukannya karena kita pegang, kita ingat pada janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya sampai kesudahan. Yang ketiga, cabaran yang kita lalui pada waktu kita menjadikan murid adalah karena kekangan masa atau pengurusan masa yang perlukan pembaharuan di dalam diri kita. Saya selalu bersama-sama dengan pemuda-pemudi yang berada di institusi pengajian tinggi. Antara topik hangat bagi mereka adalah saya tidak ada masa. Saya kekurangan masa. Menunjukkan bahwa perlunya kemahiran untuk seseorang dapat menguruskan masanya dengan baik. Jika kita dapat mengurus masa kita dengan baik, maka kita dapat mengasingkan masa untuk benar-benar yang dikatakan tindakan yang disengajakan intentionally untuk menjadikan murid. Kalau kita tidak pernah mengambil langkah atau tidak pernah merancang untuk mengambil langkah menjadikan murid, tetap alasan ini tetap sama dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi, ingat kembali waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya, janji Tuhan, aku punya kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Jadi segala sesuatu yang menjadi kekangan bagi kita, Tuhan dapat memberikan kemampuan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, cabaran di dalam kita memuridkan adalah kita tidak tahu bagaimana bermula. Ini merupakan juga satu cabaran yang perlu kita atasi, perlu kita terobosi, perlu kita uh, mendapatkan latihan bagaimana kita dapat memulahkan untuk menjadikan murid bagi orang lain. Jadi seterusnya, saya ingin memberikan cadangan praktikal yang mungkin boleh kita ikuti. Ini merupakan langkah kecil. Kita bermula dari langkah kecil atau langkah pertama. Yang pertama, kenal pasti atau secara inisiatif dari kita, 1 hingga 2 orang atau 5 orang untuk memuridkan orang lain. Selalunya di Sabah, istilah kopi-kopi merupakan istilah yang paling populer. Jadi antara yang kita boleh ajak bagi orang lain adalah mengajak bersama-sama dengan kita untuk kopi-kopi. Langkah yang kecil, tetapi menuju kepada objektif atau matlamat yang kita telah tentukan. Apakah? Menjadikan murid bagi Kristus. Ajak orang lain bersama-sama dengan kita. Ajak orang Kristen yang mungkin kita kenal dan belum memiliki apa-apa idea mengenai penjangkauan bagi seluruh dunia ini. Karena skup itu besar. Jadi harus bermula dengan strategi. Yaitu 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang engkau dengar di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang boleh
dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Langkah yang ketiga, secara praktikal yang kita boleh mulahkan untuk ke arah kepada ajakan cabaran yang Yesus berikan kepada kita adalah kongsikan Injil. Karena kita sudah mengenali, karena kita sudah mengajak orang lain untuk kopi-kopi, kongsikan Injil. Ada orang takut untuk berkongsi tentang Injil walaupun kita sudah mendapat pengetahuan awal orang ini adalah orang Kristen. Tapi sebenarnya belum tentu. Injil kekuatan Allah. Injil sebenarnya diperlukan oleh semua orang, baik orang Kristen, untuk mendengar kembali mengenai berita baik tersebut. Mungkinkah saat kita bertanya, saat kita menyampaikan Injil dan bertanya akan membawa kepada pengukuran sejauh mana tahap rohaninya. Jadi tahap ini atau langkah praktikal ini membawa kita kepada jalur untuk memuridkan orang lain bagi Kristus. Yang keempat, langkah praktikal untuk menjadikan murid adalah berdoa secara konsisten untuk penginjilan dan juga untuk pemuridan. Khususnya topik kita pada malam hari ini, yang selalu kami panggil PCS. Pray, K, and share. Yaitu berdoa, mengambil berat, dan berkongsi. Waktu kita berdoa secara konsisten, senarai nama yang kita ingin ajak di dalam kopi-kopi tersebut akan membuka hatinya kepada ajakan menjadikan murid bagi bangsa-bangsa yang perlukan jangkauan atau berita baik Injil. Berdoa, ambil berat, atau K adalah kita mula mendapat tahu pribadi tersebut. Dan saya percaya ini mungkin bukan kebanyakan orang dapat melakukannya. Tetapi bila kita telah memperbetulkan pikiran kita, prepsis kita, maka kita dapat melakukan bagian untuk mengambil berat. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan share, berkongsi, adalah benar-benar kita berkongsi tentang peranan kita sebagai orang Kristen. Saya telah katakan di awal tadi, ketidakmampuan kita untuk hidup seperti yang telah diberikan atau dijanjikan Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang ada di dalam kita pada waktu kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, membuatkan kita dapat melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, langkah praktikal yang kita boleh ambil adalah membaca firman Tuhan bersama-sama. Setelah pribadi itu menjadi lingkup di dalam persahabatan kita, bagian yang mungkin kita boleh cadangkan atau ajak untuk kawan-kawan tersebut adalah membaca firman Tuhan bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena pertumbuhan rohani kita terjadi karena pada waktu kita membaca firman Tuhan. Pada masa ini, orang Kristen sepatutnya mempunyai apps Alkitab di dalam handphone masing-masing. Tapi saya pernah bertanya, orang Kristen ada apps Alkitab? Dulu saya ada, tapi saya sekarang telah delete. Tapi saya akan install kembali. Wah, itu merupakan sesuatu pengalaman yang sendiri
Saya telah lalui pada waktu saya bersama-sama dengan orang percaya. Tapi apakah kita sendiri menilai atau memberikan keutamaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Membacanya setiap hari bersama-sama orang yang telah kita ajak sebentar tadi. Jadi, langkah praktikal, kenal pasti orang 1 hingga 5 orang, ajak untuk kopi-kopi, kongsikan Injil, tahu apa tahap rohaninya, dan juga berdoa secara konsisten, dan kita mengambil berat terhadap orang itu, kongsikan hal-hal yang kita pelajari daripada Tuhan. Oleh itu, kita perlu membaca firman Tuhan. Saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang kita boleh tanya di dalam hidup kita pada masa ini. Yang pertama, apakah ketakutan terbesar yang saya alami untuk melibatkan diri secara aktif dalam pemuridan? Apakah ketakutan tersebut? Adakah? Apakah langkah ketaatan yang Tuhan mau saya ambil minggu ini supaya pemuridan menjadi gaya hidup, bukan hanya program? Sampai sekarang ini, kita hanya merasa memuridkan adalah program. Tetapi pertimbangan hati kita pada malam hari ini adalah, apakah pemuridan merupakan gaya hidup saya? Refleksi yang kita pertimbangkan adalah, adakah saya percaya bahwa Kristus menyertai saya semasa menjadikan murid? Janji Tuhan itu kan ada dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang mengatakan adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Apakah saya percaya bahwa Kristus menyertai saya dalam memuridkan? Pertanyaan yang keempat adalah, adakah saya sendiri sedang dilatih? Nah, jadi kalau tidak ikut apa-apa latihan, perlu cari inisiatif, mencari orang yang boleh melatih kita untuk melatih orang lain menjadikan murid yang berbuah dan berlipat ganda. Jadi waktu kita memuridkan, penerusannya adalah berlipat ganda. Strategi itu ada dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus memberitahu Timotius, percayakanlah kepada orang-orang yang boleh dipercayai, yang juga cekap mengajar orang lain. Maksudnya adalah perlu ada latihan untuk kita sebagai orang percaya semasa kita memuridkan orang lain. Jadi adakah saya sendiri sedang dilatih atau saya melatih orang lain menjadi murid yang berbuah dan berlipat ganda? Refleksi yang kelima, yang terakhir, yang kita boleh pertimbangkan adalah, siapakah 1 hingga 5 orang yang mungkin Tuhan sedang buka pintu hatinya untuk saya muridkan secara intentionally atau secara disengajakan. Maksudnya kita merancang untuk itu. Adakah Tuhan tempatkan nama dalam hati kita, dalam pikiran kita? Saat ini
Kalau kita percaya bahwa perintah itu juga diberikan kita sebagai orang percaya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita bermula dengan Tuhan, siapakah 5 orang yang Tuhan akan percayakan kepada saya? Yang terakhir, mari kita berdoa. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian, belas kasihan, seperti mana Yesus melihat manusia seperti domba yang tidak bergembala, dan ketaatan untuk menjadikan murid, seperti mana panggilan Tuhan kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Mari kita berdoa. Tuhan, berikan aku keberanian. Berikan aku hati belas kasihan sepertimu. Berikan aku ketaatan menjadi murid seperti di dalam panggilanmu kepadaku. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Brother AJ untuk perkongsian sebentar tadi. Ya, kita telah mendengar daripada Brother AJ bagaimana setiap orang percaya yang sudah mengenal Kristus, kita adalah murid Kristus yang juga harus menjadikan murid bagi Kristus. Dan sebentar tadi juga Brother AJ juga sudah membawa kita melihat, bukan hanya melihat daripada fondasi ataupun daripada firman Tuhan, daripada Alkitab, tetapi secara praktikal bagaimana kita boleh memulakan penginjilan dan penjangkauan dan juga pemuridan, khususnya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bermula dari rakan-rakan kita, keluarga kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, yaitu dengan cara PCS, Pray, Care, and Share. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah dasar dari segala-galanya. Apa akan kita kongsikan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengambil berat, semuanya itu adalah datang daripada masa dan juga persekutuan kita bersama dengan Kristus. Terima kasih Brother AJ sekali lagi. Dan sekarang kita akan ada renungan bersama selama 10 menit. Jadi ada 5 soalan refleksi. Sebentar tadi juga Brother AJ sudah memberitahu kita di dalam perkongsian dia, dan ini adalah 5 soalan refleksi yang akan kita renungkan bersama-sama. Oke, kita akan kembali setelah 10 menit.